Pernah ada seseorang yang begitu kamu perjuangkan, tapi dia justru bersikap seolah kamu tak penting. Kamu hadir saat dia rapuh. Kamu bertahan saat dia berubah. Kamu tetap peduli. Bahkan ketika kamu tahu, dia mulai menjauh. Tapi perlahan kamu sadar, dia mulai cuek, mulai dingin, dan perlahan mulai mengabaikanmu seolah kamu tak pernah berarti apa-apa. Rasanya sakit, tapi justru dari rasa sakit itulah kekuatan sejati tumbuh. Video ini bukan tentang balas dendam, bukan tentang membuat seseorang menderita. Ini tentang membangkitkan harga dirimu dan menunjukkan pada dunia, termasuk dia, bahwa kamu bukan orang yang bisa diremehkan. Kamu akan belajar cara untuk bangkit tanpa membuat suara, menghilang dengan elegan, berubah secara perlahan namun menyiksa egonya, membangun ulang dirimu jadi sosok yang begitu kuat, sampai-sampai dia tak bisa berhenti memperhatikan karena orang yang mengabaikanmu hari ini suatu saat akan begadang memikirkan bagaimana bisa kehilanganmu. Dan yang paling menyakitkan baginya bukan karena kamu pergi, tapi karena kamu bisa berubah total tanpa dia tahu kapan dan bagaimana caranya. Ini adalah seni menciptakan obsesi lewat ketidakhadiran, lewat versi baru dirimu yang tak lagi memohon atau bertanya, melainkan diam-diam menjelma jadi sosok yang tak terjangkau. Dia akan terkejut, dia akan penasaran, dan dia akan mengejar. Tapi saat itu terjadi, kamu sudah terlalu jauh untuk kembali ke tonton video ini sampai habis, karena langkah-langkah ini bukan sekadar trik. Ini adalah proses pembalikan peran dari yang dulu diabaikan, menjadi seseorang yang tak bisa dilupakan. Jangan biarkan rasa sakit menghancurkanmu. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk menjadi versi dirimu yang paling luar biasa. Saat kamu berhenti bicara, dunia mulai mendengarkan. Teknik nomor 1, rangkulah dirimu yang otentik. Hai teman-teman Stoik, mari kita mulai daftar kita dengan teknik yang ampuh. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana menjadi diriku yang sebenarnya dapat membuat seseorang yang tidak menghargai saya terobsesi? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda, Bung, keaslian itu magnetis. Ketika Anda benar-benar menjadi diri sendiri, itu menunjukkan bahwa itu menarik karena itu nyata. Dan orang-orang secara alami tertarik pada apa yang nyata dan asli. Bayangkan Anda berada di hubungan di mana Anda terus-menerus mencoba menyesuaikan diri dengan gagasan orang lain tentang siapa Anda seharusnya. Anda tidak menunjukkan warna asli Anda, dan itu melelahkan, bukan? Ditambah lagi, itu adalah cara yang pasti untuk berbau dengan latar belakang. Namun, ketika Anda merangkul diri Anda yang sebenarnya, Anda menonjol, Anda menjadi mudah diingat. Orang-orang mulai memperhatikan siapa dirimu sebenarnya, bukan siapa yang kamu pura-purakan. Sekarang, bagaimana ini berhubungan dengan harga diri dan kepercayaan diri? Sederhana, ketika kamu merangkul jati dirimu yang sebenarnya, kamu berkata kepada dunia, ini adalah aku, terima atau tinggalkan. Itu semacam rasa percaya diri yang meningkatkan harga diri Anda. Anda menghargai diri sendiri apa adanya, dan itu sangat hebat. Oscar Wilde pernah berkata, jadilah diri sendiri, semua orang sudah diambil. Ketika Anda hidup dengan moto ini, Anda memproyeksikan kepercayaan diri dan kepercayaan diri yang tidak dapat disangkal menarik. Mari kita mulai tentang bagaimana Anda dapat mulai merangkul jati diri Anda yang sebenarnya. Pertama, luangkan waktu untuk refleksi diri. Apa nilai-nilai inti Anda? Apa yang membuat Anda bersemangat? Apa gairah Anda? Dengan memahami aspek-aspek diri Anda ini, Anda dapat mulai hidup dengan cara yang sesuai dengan diri Anda. Jangan takut untuk menunjukkan kekhasan dan sifat unik Anda, karena hal-hal itulah yang membuat Anda berhenti mencari validasi dari orang lain. Nilai Anda tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Itu datang dari dalam diri Anda. Ketika Anda berhenti peduli tentang pendapat orang lain dan mulai menghargai diri sendiri, Anda memancarkan kepercayaan diri yang sulit diabaikan. Orang lain akan mulai melihatnya bahwa Anda merasa nyaman dengan diri Anda sendiri, dan itu sangat menarik. Poin penting lainnya adalah mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menghargai Anda apa adanya. Jika seseorang tidak menghargai Anda, itu kerugian mereka.
Jangan buang-buang waktu mencoba untuk memenangkan seseorang yang tidak melihat nilai Anda. Fokuslah pada mereka yang melihatnya. Ketika Anda bersama orang yang benar-benar menghargai Anda, hal itu memperkuat harga diri Anda dan membantu Anda tetap setia pada diri Anda sendiri. Jangan lupakan humor. Menjadi diri Anda yang sebenarnya juga berarti menunjukkan rasa humor Anda. Tawa adalah penghubung universal. Bagikan lelucon Anda, pikiran konyol Anda, dan tawamu. Itu menular dan membuat orang ingin berada di dekatmu lebih lama. Jadi begitulah teman-teman, rangkullah dirimu yang sebenarnya. Itu adalah langkah pertama untuk membuat seseorang yang tidak menghargaimu merasa dihargai. Benar-benar terobsesi dengan menjadi sangat percaya diri dan tanpa penyesalan. Anda akan menarik perhatian yang tepat. Orang-orang akan tertarik pada sifat asli Anda. Dan mereka yang sebelumnya tidak menghargai Anda akan mulai melihat Anda dalam cahaya yang sama sekali baru. Ingatlah, menjadi diri Anda yang sebenarnya adalah kunci untuk tidak hanya membuat orang lain terobsesi dengan Anda, tetapi juga menemukan kepuasan dan kebahagiaan sejati. Jadi tetaplah setia, tetap percaya diri, dan tetaplah menjadi diri Anda sendiri. Dengan melakukan ini, Anda akan secara alami menemukan diri Anda dalam pikiran mereka selamanya, menjadi orang yang tak terlupakan, yang memancarkan pesona dan kepercayaan diri yang tulus. Teknik nomor 2, menumbuhkan kemandirian emosional. Dalam teknik pertama, kita berbicara tentang bagaimana menjadi diri Anda yang otentik akan membuat mereka terobsesi dengan Anda. Sekarang mari kita melanjutkan perjalanan kita untuk menjadi seseorang yang tidak bisa berhenti dipikirkan dan selami teknik kedua kita, menumbuhkan kemandirian emosional. Anda mungkin bertanya-tanya, apa hubungan kemandirian emosional dengan membuat seseorang terobsesi dengan saya? Baiklah, izinkan saya menjelaskannya. Kemandirian emosional berarti menemukan kebahagiaan dan rasa harga diri dalam diri Anda sendiri, bukan melalui validasi orang lain. Ketika Anda tidak bergantung pada orang lain untuk membuat Anda merasa baik tentang diri Anda sendiri, Anda memproyeksikan aura kemandirian dan kepercayaan diri yang sangat menarik. Orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang tampak mandiri dan percaya diri, karena itu menandakan kekuatan dan stabilitas. Pikirkan tentang hal itu. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang yang tidak terus-menerus mencari persetujuan cenderung menonjol di tengah keramaian? Itu karena mereka memiliki rasa percaya diri yang kuat. Diri yang tidak goyah berdasarkan opini eksternal mereka seperti batu di lautan badai, dan itu adalah kestabilan emosional yang bersifat magnetis. Seperti kata pepatah, hubungan terkuat adalah antara dua orang yang dapat hidup tanpa satu sama lain, tetapi memilih untuk bersama. Itulah inti dari kemandirian emosional. Sekarang mari kita bicarakan bagaimana Anda dapat menumbuhkan sifat yang kuat ini. Langkah pertama adalah memahami dan menerima gagasan bahwa kebahagiaan Anda adalah tanggung jawab Anda. Ketika Anda menempatkan kebahagiaan Anda di tangan orang lain, Anda memberi mereka kendali atas keadaan emosional Anda. Sebaliknya, ambil kembali kendali itu dengan menemukan kegembiraan dan kepuasan dalam hidup Anda sendiri, terlepas dari tindakan atau pendapat orang lain. Berikut adalah tips praktis untuk mulai melakukan aktivitas yang membuat Anda bahagia dan puas dengan diri Anda sendiri. Entah itu mencari hobi baru, membaca buku, atau menghabiskan waktu di alam, lakukan hal-hal yang membuat Anda bahagia tanpa memerlukan orang lain untuk terlibat. Hal ini memperkuat gagasan bahwa Anda dapat menciptakan kebahagiaan Anda sendiri. Aspek penting lainnya adalah perawatan diri. Menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional Anda sangat penting. Berolahraga secara teratur, makan dengan baik, bermeditasi, dan memastikan Anda cukup tidur. Ketika Anda merasa baik secara fisik dan mental, Anda menjadi kurang bergantung pada orang lain untuk dukungan emosional. Ingatlah, Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir kosong. Merawat diri sendiri memungkinkan Anda untuk tersedia secara emosional tanpa mengorbankan diri Anda. Menetapkan batasan juga merupakan bagian penting dari kemandirian emosional. Ketahui batasan Anda dan jangan takut untuk menegakkannya. Ini berarti mengatakan tidak ketika Anda perlu dan tidak membiarkan orang lain memanfaatkan kebaikan Anda.
Dengan melindungi ruang emosional Anda menjaga kemandirian dan menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda menghargai diri sendiri. Terakhir, praktikkan perhatian dan refleksi diri. Luangkan waktu setiap hari untuk memeriksa diri sendiri dan emosi Anda. Memahami apa yang memicu respons emosional Anda dan mengapa membantu Anda mengelola perasaan Anda dengan lebih baik. Ini adalah tentang menjadi selaras dengan diri sendiri dan menangani emosi Anda dengan cara yang sehat. Menumbuhkan kemandirian emosional tidak berarti Anda menutup diri atau tidak pernah bergantung pada orang lain. Ini tentang menemukan keseimbangan di mana Anda bisa bahagia dan percaya diri sendiri, membuat hubungan Anda lebih kaya dan lebih memuaskan. Saat Anda mewujudkannya, kemandirian ini membuat Anda menjadi sangat menarik bagi orang lain. Mereka akan melihat Anda sebagai seseorang yang kuat dan cakap, seseorang yang ingin mereka ajak bergaul dan menghargai Anda. Jadi dengan menumbuhkan kemandirian emosional, Anda menjadi orang yang tidak hanya menarik orang lain, tetapi juga membuat mereka terpesona dan terobsesi. Anda secara alami akan menemukan diri Anda ada di pikiran mereka selamanya, bukan karena mereka melengkapimu, tetapi karena mereka mengagumi kekuatan dan kemandirianmu. Teknik nomor 3, tetapkan dan tegakkan batasan pribadi. Dalam teknik pertama, kita berbicara tentang bagaimana menjadi diri Anda yang autentik akan membuat mereka terobsesi dengan Anda. Kemudian kita beralih ke menumbuhkan kemandirian emosional. Sekarang mari kita selami teknik ketiga kita, menetapkan batasan pribadi. Anda mungkin berpikir, bagaimana batasan pribadi membuat seseorang terobsesi dengan saya? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda. Menetapkan batasan adalah tentang harga diri dan perawatan diri. Orang-orang menganggapnya sangat menarik ketika Anda menetapkan batasan yang jelas. Anda menunjukkan bahwa Anda tahu nilai dan tidak bersedia mengorbankannya untuk siapapun. Ini adalah pesan kuat yang mengatakan, saya menghargai diri saya sendiri dan Anda juga harus. Bayangkan berada dalam hubungan di mana pasangan Anda terus-menerus melewati batas Anda, membuat Anda merasa tidak nyaman dan diremehkan. Itu adalah resep bencana. Sekarang bayangkan kebalikan dari hubungan tersebut, di mana kedua belah pihak saling menghormati batasan masing-masing dan berkomunikasi secara terbuka tentang kebutuhan mereka. Itulah jenis hubungan di mana kekaguman dan obsesi yang nyata dapat tumbuh. Seperti yang dikatakan Brené Brown, berani menetapkan batasan berarti memiliki keberanian untuk mencintai diri kita sendiri, bahkan ketika kita berisiko mengecewakan yang lain. Mari kita uraikan bagaimana Anda dapat mulai menetapkan dan menegakkan batasan pribadi. Pertama, Anda perlu mengidentifikasi batasan Anda. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang membuat Anda merasa nyaman dan apa yang tidak. Ini bisa dalam hal ruang fisik, kebutuhan emosional, manajemen waktu, dan bahkan interaksi digital. Mengetahui batasan Anda adalah langkah pertama untuk mengkomunikasikannya secara efektif. Selanjutnya, komunikasikan batasan Anda dengan jelas dan tegas. Ini bukan berarti bersikap kasar atau konfrontatif. Ini tentang bersikap jujur dan terus terang. Misalnya, jika Anda butuh waktu untuk mengisi ulang energi, beritahu pasangan Anda, saya butuh waktu sendiri untuk merasa segar. Ini penting untuk kesejahteraan saya. Berkomunikasi dengan jelas membantu orang lain memahami kebutuhan Anda tanpa merasa diserang. Menetapkan batasan adalah hal yang sulit bagi banyak orang. Menetapkan batasan adalah satu hal, tetapi mematuhinya adalah hal lain, terutama ketika seseorang mencoba untuk memaksakannya. Ingatlah bahwa menegakkan batasan bukanlah tentang menjadi tidak fleksibel, tetapi tentang menjadi lebih fleksibel. Memperjuangkan apa yang penting bagi Anda. Jika seseorang melewati batas, tangani dengan segera dan tegas. Misalnya, jika seorang teman terus menelepon Anda larut malam, meskipun Anda telah meminta mereka untuk tidak melakukannya, ingatkan mereka tentang batasan Anda. Saya telah meminta Anda untuk tidak menelepon setelah pukul 10 malam. Saya butuh waktu untuk bersantai dan tidur. Menetapkan dan menegakkan batasan juga berarti bersedia meninggalkan hubungan yang tidak menghargai batasan Anda. Ini mungkin sulit, tetapi itu perlu untuk harga diri dan kesehatan emosional Anda. Seperti kata pepatah, hanya orang-orang yang bisa menghargai Anda. Orang yang kesal karena Anda menetapkan batasan adalah orang yang diuntungkan,
karena Anda tidak menetapkan batasan. Batasan bukan hanya tentang menjauhkan orang lain, tetapi tentang menciptakan ruang aman bagi Anda untuk berkembang. Ketika Anda cukup menghargai diri sendiri untuk menetapkan batasan, orang lain akan mulai menghormatinya. Anda juga lebih menghormati ini, dan hal ini dapat berubah menjadi kekaguman dan bahkan obsesi. Orang tertarik pada mereka yang percaya diri dan yakin pada diri sendiri. Jadi, dengan menetapkan dan menegakkan batasan pribadi, Anda tidak hanya melindungi kesejahteraan Anda, tetapi juga menarik orang yang benar-benar menghormati dan menghargai Anda. Anda menjadi seseorang yang teguh pada nilai-nilai Anda, membuat Anda tak terlupakan dan selalu ada di pikiran mereka. Tetaplah teguh, hargai diri Anda, dan perhatikan bagaimana kepercayaan diri ini mengubah hubungan Anda dan membuat mereka terobsesi dengan Anda. Terus tetapkan batasan-batasan itu, teman-teman saya yang tabah. Teknik nomor 4, terapkan pola pikir berkembang. Teman-teman, kita sudah membahas pentingnya menjadi diri sendiri, menumbuhkan kemandirian emosional, dan menetapkan batasan pribadi. Sekarang mari kita bahas teknik penting lainnya. Mengadopsi pola pikir berkembang. Pola pikir berkembang adalah tentang percaya bahwa Anda dapat berkembang dan maju melalui kerja keras, dedikasi, dan belajar dari pengalaman. Ini bukan hanya tentang mencapai lebih banyak dalam hidup, tetapi tentang menjadi versi yang lebih baik dari diri Anda sendiri setiap hari. Ketika Anda memiliki pola pikir berkembang, Anda melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar, daripada hambatan untuk dihindari. Sikap ini sangat menarik dan dapat membuat orang lain terobsesi dengan Anda, karena mereka melihat Anda sebagai seseorang yang terus berkembang dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Dalam hubungan, pola pikir berkembang dapat mengubah cara Anda berinteraksi dengan pasangan Anda. Alih-alih melihat konflik sebagai tanda kegagalan, Anda melihatnya sebagai peluang untuk saling memahami dengan lebih baik dan tumbuh bersama. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ikatan Anda, tetapi juga menunjukkan kepada pasangan Anda bahwa Anda berkomitmen untuk melakukan peningkatan berkelanjutan, baik secara individu maupun sebagai pasangan. Seperti yang dikatakan oleh Carol Dweck, pelopor konsep pola pikir berkembang, pandangan yang Anda adopsi untuk diri sendiri sangat memengaruhi cara Anda menjalani hidup. Jadi bagaimana Anda menumbuhkan pola pikir berkembang? Pertama, hadapi tantangan ketika menghadapinya. Hadapi situasi yang sulit daripada menghindar. Terjunlah dengan niat untuk belajar. Misalnya, jika ada perselisihan dengan pasangan Anda, dekati dengan rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami perspektif mereka, daripada melihatnya sebagai pertarungan untuk dimenangkan. Selanjutnya, bertahanlah dalam menghadapi kemunduran. Setiap kegagalan adalah pelajaran dalam penyamaran. Jika sesuatu tidak berhasil, renungkan apa yang salah dan bagaimana Anda dapat melakukannya dengan lebih baik di lain waktu. Ketahanan ini tidak hanya membantu Anda tumbuh, tetapi juga menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda adalah seseorang yang tidak mudah menyerah. Orang-orang menemukan sifat ini sangat menginspirasi dan menarik. Penting juga untuk belajar dari kritik. Umpan balik yang membangun adalah tambang emas untuk pertumbuhan pribadi. Alih-alih menganggapnya sebagai sesuatu yang pribadi, gunakan sebagai alat untuk meningkatkan diri. Tunjukkan penghargaan atas umpan balik dan ambil langkah-langkah untuk menerapkan perubahan. Sikap ini tidak hanya meningkatkan pertumbuhan diri Anda, tetapi juga memberi sinyal kepada orang lain bahwa Anda terbuka terhadap perbaikan dan menghargai masukan mereka. Aspek kunci lain dari pola pikir berkembang adalah merayakan keberhasilan orang lain. Ketika Anda melihat orang lain mencapai sesuatu yang hebat, jangan merasa iri.